Kakak bacakan anak muda yang bodoh. Ya, kakak bacakan supaya jangan kita ikuti. Lukas 12. Lukas 12, 13-21. Haleluya. 1, 2, 3, ya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang yang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jangan seperti ini. Satu lagi nakku, masih berdiri. Matius 19 ayat 16 sampai 23. Siap? 1, 2, 3, ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya kau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nakku, dengar baik-baik, jangan seperti ini. Jangan biarkan setan menipu saudara. Kalau Tuhan meminta sesuatu daripada aku, maka hilanglah sudah. Kalau Tuhan minta sesuatu, artinya Tuhan mau memberikan lebih dari apa yang kau miliki sekarang. Dan sorry ya, lihat kemari. Yang kau punya sekarang pun, kalau bukan karena berkat Tuhan, tak mampu kau punyai. Jadi yang diminta Tuhan itu sebenarnya sejak awalnya adalah miliknya. Nyawamu pun ada, napasmu sampai hari ini ada pun milik Tuhan. Kalau belum Tuhan minta pulang kepadanya, artinya ada tugas untukmu. Harus jadi pemimpin yang baik. Amin. Jadi jangan seperti anak muda ini, uangnya dipegang kali, lalu tidak mau melayani Tuhan. Nakku, berikan pada Tuhan, Tuhan berikan lagi, Tuhan berikan lagi, Tuhan berikan lagi. Tapi ada juga contoh orang kaya yang baik. Nah ini cocok ini. Mari kita lihat sama-sama, buka Lukas 23 ayat 50. Siapa cepat? Coba sebut namanya. Siapa? Kuat. Bagus, Yusuf. Ayo baca sama-sama. Lukas 23 ayat 50. 1, 2, 3, ya. Adalah seorang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Tolong tetap setia, tolong tetap rendah hati agar Tuhan terus mengangkat. Markus 15:43, masih Yusuf dari Arimatea. Apa yang dibuatnya? Markus 15 ayat 43. Yang sudah dapat cepat-cepat bilang amin. Oke, kalau gitu kita baca. 1, 2, 3, ya. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap
Pilatus dan meminta mayat Yesus. Inilah dia orang yang terkemuka, orang yang terhormat, orang yang berkuasa, tetapi tetap, semua bilang tetap. Tetap hatinya untuk kerajaan sorga. Tidak takut dia meminta mayat Yesus. Saudara pun harus tahu, berani. Di zaman sekarang ini, dengan begitu banyaknya kejahatan, saudara perlu menjadi orang yang terkemuka, tetapi berani untuk kerajaan sorga. Matius 27 ayat 57. 1, 2, 3, ya. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Seorang yang bodoh? Gagal? Belum semua jawab. Miskin? Seorang yang? Seorang yang? Murid siapa? Jadi semua bisa kaya, tapi semua murid Yesus. Nah, lihat sekarang. Nakku kalau jawab panggilan Tuhan, jadi pengikut baik, jadi pemimpin baik seperti Joshua, jangan mendua hati. Banyak orang mendua hati. Nggak jelas prioritasnya apa. Aku mau kaya juga, tapi mau juga melayani. Dengar, letakkan prioritasnya benar. Yesus dulu, jangan mendua hati. Orang yang mendua hati, saudara pasti kecewa. Kenapa? Ini kaki kakak, berapa kaki kakak? Kalau kakak mendua hati, satu mau di Medan melayani intensif, tapi satu mau liburan di Bali, kemana pun gak dapat. Pergi kakak ke Bali, hati kakak lagi kakak foto-foto di Pantai Kuta, bagaimana anak-anakku intensif ya. Pergi kakak intensif, lagi berkhotbah, aduh capeknya, panasnya lagi, banyaknya lagi persoalan, tiap hari begini begitu, maunya aku liburan ke Bali. Apapun tak beres. Yang mana pun kakak pilih kalau di dalam hati mendua, dua-dua tak beres. Dua-dua tak dapat. Intensifnya tidak menang, Balinya pun tidak bahagia. Saudara pun jangan begitu. Maunya aku melayani, tapi mau juga aku dosa. Maunya aku melayani, tapi uang itu perlu kali kurasa. Maunya aku terus, bagi saudara Ian, maunya aku diutus, tapi nggak dikasih sama keluargaku, sama pasanganku. Saudaraku, jangan mendua hati. Jangan letakkan satu kaki di dunia, satu kaki di panggilan Tuhan. Itu setengah-setengah, pada akhirnya saudara tidak akan bahagia, tidak akan tenang, karena kedua-duanya tidak saudara dapatkan. Begitulah setan. Dua-dua tak kau dapatkan, dunia pun tak kau dapat, Tuhan pun tidak kau dapat. Alkitab jelas berkata, Yakobus 1, bahwasanya orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Tetapkan pilihanmu seperti Joshua. Tidak bimbang, tidak mendua hati, tapi percaya, patuh.